Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sahabat, sebagaimana biasa di dalam acara ini, kita akan merenungkan tentang perkataan-perkataan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri, keluar dari mulutnya sendiri, pada waktu hidup 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina. Dan pada hari ini kita akan merenungkan berdasarkan sebuah kisah yang terjadi pada waktu itu yang berjudul Yesus memanggil Matius untuk menjadi pengikutnya. Nah, yang menjadi tema di dalam perenungan kita hari ini hanya dua kata, yaitu kata yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ikutlah aku, hanya dua kata. Nah, saudara, kata ini ditujukan kepada seseorang yang bernama Matius. Nah, begini ceritanya. Jadi, pada satu waktu, Yesus baru saja selesai mengajar di salah satu lokasi pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Dan saat itu Yesus mengajar begitu banyak orang yang memang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, selesai Yesus mengajar di situ, Yesus meninggalkan orang banyak itu dan berjalan. Mungkin ke tempat yang lain, atau mungkin kembali ke rumah, kita tidak tahu persis karena tidak dilaporkan secara detail tentang hal itu. Yang jelas, setelah Yesus meninggalkan orang banyak ini yang baru saja selesai mendengarkan pengajarannya, maka Yesus berjalan melewati satu rumah. Nah, pada saat Yesus melewati rumah itu, Yesus melihat ada seseorang muda yang sedang duduk di rumah itu, di depan, jadi kelihatan jelas. Lalu Yesus mendekati orang itu dan berkata, "Ikutlah aku." Nah, siapa orang ini? Nah, orang ini namanya adalah Matius. Nah, ini dilaporkan sendiri atau ditulis sendiri, dikisahkan sendiri oleh si Matius ini, yang kemudian dia menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Kelompok 12 murid Yesus. Nah, Matius ini sendiri dalam laporannya, dalam catatan Injilnya, dia menyebut dirinya Matius. Jadi, Yesus melihat Matius yang duduk di rumah itu, lalu Yesus langsung panggil, "Ikutlah aku." Dan dikatakan di situ, pada saat itu juga, Matius ini langsung bangun berdiri dan mengikuti Yesus. Nah, ini menjadi perenungan kita. Siapa Matius? Matius ini dikenal atau diketahui nama lainnya atau dia juga disebut Lewi, anak Alfeus. Nah, ini dilaporkan oleh Markus dan Lukas, juga penulis kitab Injil. Jadi penulis kitab Injil Markus dan Lukas. Mereka berdua, Markus dan Lukas ini memang tidak termasuk di dalam kelompok 12 murid Yesus. Tapi mereka juga adalah murid-murid atau pengikut Yesus yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan di kemudian hari mereka mengumpulkan cerita-cerita ini dan mereka melaporkannya yang ditulis dalam kitab Injil mereka. Nah, mereka yang menyebutkan bahwa si Matius ini adalah Lewi, anak dari Alfeus. Alfeus kita tidak tahu sama sekali latar belakangnya. Yang jelas dia adalah ayah dari Matius atau yang disebut Lewi ini. Nah, Matius ini dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Atau sekarang kita mungkin katakan sebagai penagih pajak. Maka tidak heran kalau dia duduk di sebuah rumah yang kemungkinan adalah kantor atau pos penarikan pajak di pantai Danau Galilea. Tentu saja menarik pajak dari orang-orang yang menjala ikan karena itu penghasilan umum di sana, atau juga dari orang-orang lain yang bekerja di pertanian yang lain. Nah, jadi tugas Matius ini adalah sebagai seorang pemungut cukai atau penagih pajak pada waktu itu. Kemungkinan adalah penagih pajak
dari kerajaan Herodes atau Herodes Antipas pada saat itu, atau bisa juga penagih pajak yang langsung berada di bawah pemerintahan Romawi. Ini tidak begitu jelas, tapi yang jelas dia adalah seorang penagih pajak. Nah, penagih pajak ini pada zaman itu memang kalau dari segi strata sosial mereka menengah ke atas. Juga strata ekonomi mereka pasti hidupnya baik. Ini tergolong orang-orang yang berduit, para penagih pajak ini. Tapi segi yang lain, mereka ini paling tidak disenangi. Bukan saja tidak disenangi oleh para pemimpin agama Yahudi pada zaman itu, tapi juga tidak disenangi oleh rakyat, terutama oleh rakyat banyak. Karena mereka selalu melakukan penagih yang lebih dari yang seharusnya untuk memperkaya diri mereka. Sehingga mereka di mata pemerintah baik Romawi atau pemerintah kerajaan Israel, ya mereka boleh saja menjadi orang-orang terhormat, orang-orang penting. Tetapi di kalangan para pemimpin agama Yahudi atau orang Yahudi pada umumnya, rakyat pada umumnya mereka bukan orang-orang yang baik, yang patut dihormati atau patut dihargai. Maka mereka juga disebut sebagai orang-orang berdosa oleh kalangan masyarakat dan juga pemimpin agama pada waktu itu. Nah, Yesus, siapa Yesus? Semua orang tahu. Yesus sudah sangat terkenal sebagai seorang anak tukang kayu, tetapi pada saat itu sangat populer sebagai seorang yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan ilahi, yang bisa membuat banyak mujizat, yang selalu mengajar di mana-mana, menyembuhkan orang sakit, dan juga membangkitkan orang mati. Dan terutama pengajarannya yang mengandung hikmat yang tinggi, yang tidak pernah didengar oleh masyarakat pada waktu itu dari mulut orang-orang yang disebut ahli Taurat atau pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi dan lain-lain. Nah, apakah Yesus dan Matius ini saling mengenal? Saya yakin Yesus sudah pasti tahu siapa Matius itu. Sehingga Yesus langsung panggil saja. Dia sudah tahu siapa Matius ini. Seluruh masyarakat mengenal Matius. Pasti Yesus juga mengenal. Apalagi dengan keilahian Yesus. Pasti dia tahu lebih lagi tentang siapa Matius. Nah, Matius apakah mengenal Yesus? Pasti mengenal karena Yesus sangat populer. Dan satu hal yang membuat mungkin atau kita bisa yakini mengapa Matius begitu cepat mengambil keputusan mengikuti Yesus. Nah, pasti ada satu latar belakang kehidupannya. Pada waktu dia memperhadapkan dirinya dengan Yesus yang ia kenal, yang ia ketahui selama ini, ya, yang selalu mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, hikmat ilahi, yang selalu menyembuhkan orang sakit apa saja, orang-orang kerasukan setan, dan juga apapun penyakit dan apapun situasi manusia yang sangat menderita, Yesus sembuhkan. Nah, tentu dia sudah yakin bahwa Yesus ini bukan sembarang orang. Bukan sekadar seorang Nazaret, seorang pemuda dari Nazaret, tapi seorang yang berbeda, sangat berbeda. Atau mungkin juga Matius menganggap Yesus ini adalah Mesias. Tetapi di dalam konsep mereka sebagai orang-orang Yahudi yang menantikan kelepasan dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu yang sudah sangat lama. Nah, jadi waktu Yesus memanggil Matius, ikutlah aku. Ia melihat sebagai satu kesempatan. Kesempatan untuk dia mungkin akan memulai satu kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya sebagai orang yang pada strata ekonomi sosial baik tetapi sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Israel pada umumnya. Dan dia mungkin sudah bosan atau sudah sangat menderita secara batin tentang kehidupan yang ia miliki saat ini. Sehingga yang memanggil ini adalah Yesus. Ya, kalau seorang pemimpin yang lain yang panggil belum tentu dia langsung berangkat. Tapi karena Yesus yang panggil dia dan dia sudah kenal dan dia kenal dirinya di hadapan Yesus, maka dia langsung saja tinggalkan kantornya, pos itu, dia langsung mengikuti. Nah, ini yang kita akan renungkan di sini tentang panggilan. Jadi kita lihat di sini ya sebagai bahan kontemplasi kita nanti secara pribadi. Kita mengenal atau seringkali kita mendengar kata panggilan. Nah, apa panggilan itu dalam konteks kehidupan Matius pada saat itu? Yesus memanggil Matius, ikutlah aku.
Nah, panggilan bagi Matius ini, atau panggilan yang bisa kita pahami dalam konteks ini, adalah satu panggilan kepada Matius untuk meninggalkan kehidupan yang lama sekalipun ada konsekuensi. Jadi dia akan meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan sebagai seorang pemungut cukai yang dibenci orang dan dianggap sebagai orang yang kotor. Nah, dia harus tinggalkan itu dan masuk ke dalam satu babak baru kehidupannya. Masuk dalam satu konteks kehidupan yang baru yang berada di bawah kepemimpinan Yesus sendiri yang bakal menjadi gurunya. Jadi arti dari panggilan yang kita lihat dalam konteks Matius ini. Pertama adalah dia meninggalkan kehidupan yang lama, ya. Kemudian dia masuk ke dalam babak baru kehidupannya yang penuh konsekuensi yang mungkin dia belum tahu banyak, bahkan masih kabur. Tapi karena faktor Yesus, karena pribadi Yesus ini, bagai magnet yang menarik dia, dan dia mengenal siapa Yesus, maka dia mengambil keputusan pada waktu itu juga untuk langsung meninggalkan tempatnya dan mengikuti Yesus. Nah, kalau begitu, di dalam panggilan apa? Panggilan Matius ini, apa yang akan dialami oleh Matius? Banyak hal kita sudah dengar tentang pembahasan mengenai panggilan Allah, ya. Banyak dari secara luas, secara dalam. Kalau kita belajar dari Alkitab secara tematis, kita berpikir tentang panggilan ini. Pikiran kita, kepala kita penuh dengan pengetahuan itu, sehingga kita merasa begitu hebat, begitu luas pemahaman kita tentang panggilan. Tetapi dalam kasus atau dalam persoalan Matius, panggilan berarti dia mulai melangkah ke dalam satu kehidupan baru. Dan apa yang terjadi di kehidupan baru ini? Yang pertama-tama, bukan soal tugas, bukan soal apa yang harus ia lakukan, bukan. Tetapi apa yang harus dia lihat pada Yesus. Jadi dia masuk ke dalam satu babak baru kehidupan, yaitu kehidupan untuk belajar. Jadi kata panggilan Tuhan harus pertama-tama dilihat dari satu pemahaman tentang aku mulai belajar. Langsung dari Yesus Kristus sendiri yang memanggil. Belajar dari perkataan-perkataannya, belajar dari perbuatan-perbuatannya, dampingi dia di dalam pelayanan-pelayanannya. Maka kita harus, Matius akan mengerti, dan kita semua yang mau menjawab panggilan Tuhan, yang pertama-tama yang dipikirkan, bukan soal apa yang harus saya buat sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya. Tetapi apa yang harus saya belajar. Melihat pada Yesus sendiri. Ini harus menjadi tekanan. Jadi kalau kita mengikuti panggilan Yesus, sehingga Yesus memanggil kita pada hari ini, mari ikutlah aku. Siapapun Anda, siapapun manusia yang mendengarkan panggilan ini, kan sudah banyak mendengar tentang Yesus. Saya kira seluruh dunia atau hampir seluruh dunia ini sudah mendengarkan tentang Yesus, apalagi melalui media saat-saat semacam ini. Dan sudah mendengar, sekarang ambil keputusan ini, pertama-tama yang dipikirkan, bukan apa yang harus saya buat sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang saya harus pelajari. Jadi masuk di dalam semacam sekolah yang intensif untuk belajar mengenal siapa Yesus Kristus. Ini dulu, ini yang paling penting. Dan Matius tahu, dia sekarang masuk ke dalam satu kehidupan baru yang dia akan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dia akan belajar mengenal siapa ini Yesus secara lebih mendalam dan mengikuti teladannya. Ini harus merupakan isian yang pertama di dalam hidup Matius sebelum kita akan membahas lagi, merenungkan lagi apa hal-hal berikutnya. Jadi sepanjang kehidupan Matius dalam babak baru kehidupannya ini, dalam satu konteks kehidupan yang baru ini, dia perlu mengerti Yesus. Bahkan dia akan mungkin lebih dekat kepada Yesus untuk merasakan, mengerti apa perasaan Yesus sebagai seorang anak muda yang sekarang sedang melayani untuk keselamatan Israel dan juga untuk keselamatan dunia. Ya, ini yang harus kita pikirkan dulu. Ya, saya ulangi lagi bahwa panggilan Matius mempunyai makna. Yang pertama, meninggalkan kehidupan yang lama, yang tentu banyak ceritanya, yang dia merasa sudah tidak betah lagi dalam kehidupan itu. Sekarang dia berani mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang pertama-tama belajar dari Yesus Kristus. Untuk dia mendapatkan banyak
pengertian tentang kehidupan yang baru ini. Demikianlah. Baiklah saudara, sampai di sini dulu perenungan kita pada edisi kali ini. Saya berharap ada sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini. Dan akhirnya saya Frederick Makitan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya mohon diri untuk bertemu lagi pada edisi berikutnya. Get your message, have a good day, and see you next time.